10.000 benua etnis dan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, yang bisa menaklukkan suatu wilayah tidak diragukan lagi adalah ras puncak itu. Selama ada pembangkit tenaga listrik teratas, ras mereka bisa berkembang untuk waktu yang lama. Namun, setiap kali ras-ras ini tidak dapat disentuh, ada juga bahaya kehancuran. Yang paling kuat dari ras puncak ini adalah keberadaan keluarga kekaisaran. Setiap keluarga kekaisaran mengontrol sumber daya yang hanya dapat diperoleh oleh 4 atau 5 ras puncak. Namun, ras ini juga sangat kuat dan secara umum. Di antara keluarga mereka, setidaknya ada satu pembangkit tenaga listrik teratas di Peak. Ras ini jelas lebih stabil daripada ras Peak. Bahkan pernah ada kekuatan keluarga kekaisaran. Pada puncaknya, 5 pembangkit tenaga listrik teratas hidup berdampingan. Di bawah keluarga kekaisaran, ras puncak harus menundukkan kepala bangga mereka dan menyembah mereka tepat waktu. Namun, di tempat dengan persaingan sengit seperti benua 10.000 etnis, keberadaan keluarga kekaisaran pun tidak selalu bisa begitu makmur. Seperti saat ini, pemimpin keluarga kekaisaran jahat besar, kaisar jahat besar, kematiannya yang tak terduga tiba-tiba menyebabkan rebound yang kuat. Dipimpin oleh leluhur tua dari keluarga Lei Yao, 5 pembangkit tenaga listrik teratas menembak bersama melawan keluarga kerajaan jahat besar. Namun, keluarga besar keluarga kekaisaran, warisan yang telah bertahan selama ribuan tahun, adalah ras kuno yang telah ada selama bertahun-tahun, dan detailnya jauh melebihi harapan semua orang. Ini cukup untuk mengguncang kekuatan ras tingkat sovereign, tetapi mereka semua terjebak dalam formasi kota kekaisaran-kekaisaran. Selain itu, setelah keluarga kerajaan jahat besar menjebak mereka, mereka melancarkan balas dendam yang kejam. Postur itu mengejutkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasi sisi ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun kerja, 3 ras puncak telah dibantai oleh mereka. Sekarang, kekuatan keempat juga sekarat. Pemandangan ini membuat semua orang merasa bahwa keluarga kerajaan jahat besar belum jatuh. Kota kekaisaran jahat yang hebat. Meskipun karena jatuhnya Kaisar Daxi secara tidak sengaja, seluruh keluarga kekaisaran Daxi penuh dengan suasana tegang. Tetapi di kota kekaisaran Daxi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan kebanggaan. Berita masing-masing dan semua orang membuat mereka semakin bersemangat. Sekelompok semut, berani menantang klanku. Benar-benar membawa kehancuran sendiri. Mungkin keluargaku terlalu baik, dan semut ini berani menyerang keluargaku. HMPH, meski kekuatan pertarungan patriark kita tidak sebaik leluhur tua, tapi dengan dia, keluargaku masih bisa mempertahankan posisi ini. Ya, patriark cepat atau lambat akan menjadi leluhur tua, dan sekarang saatnya untuk mengajari orang-orang ini yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Di kota jahat besar, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan kegembiraan, jalur pertengkaran. Dan dari waktu ke waktu, terdengar dari 4 tempat di kota besar ini. Di langit di atas kota, ada tim pasukan pembangkit tenaga suci yang lewat dari waktu ke waktu, selalu menjaga keamanan kota kekaisaran besar yang jahat. Tentara pembangkit tenaga suci ini lebih ganas dari 3 tentara yang mereka pimpin bersama leluhur lama. Dengan penjaga tentara elit seperti itu, beberapa anak kecil tidak berani melihat ke atas. Namun, saat ini di Cakrawala beberapa mil 1000 li jauhnya dari kota kekaisaran-kekaisaran, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. 6 siluet seperti pita melintas di langit. Dengan kecepatan terbang ini, hampir setengah bulan telah berlalu. Ketika memasuki area ini, Mo Yue dan Mo yang merasakan semacam kegelisahan samar-samar. Dan ketika mereka melihat tempat yang jauh seperti Antiquity Giant Beast di ketinggian, mereka akhirnya mengerti mengapa ada kecemasan di hati mereka. Tuan Kota Muda, tolong hentikan. Saat melihat kota itu, Mo Yue dan Mo yang saling memandang, tubuh mereka bergerak, dan mereka dengan cepat mengejar Qin Yichen di depan, membuka mulut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Melihat halangan mereka, sosok Qin Yichen juga berhenti. "Tuan Kota Muda, kami kembali dengan cepat, anak ini ingin menjebak kami." Mata Mo Yue menyapu jelai dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, 2 tetua di belakang Qin Ye juga mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit tidak senang. Qin Yichen mengangkat alis dan tampak bingung. "Tuan Kota Muda, ini adalah wilayah keluarga kerajaan jahat besar. Ke depan, itu adalah kota kerajaan jahat besar." Mo yang juga menarik napas dalam-dalam, langsung berbicara. "Apa, kota kekaisaran jahat yang hebat?" Tanda seru. Mendengar ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba menjadi suram. Bahkan 2 tetua di belakang Qin Yan, ketika mereka mendengar kata-kata keluarga kekaisaran, wajah mereka menjadi bermartabat tidak normal, dan mata mereka tidak dapat membantu melihat ke kejauhan. Ketika mereka melihat sebuah kota besar seperti binatang buas purba, di wajah mereka semua memiliki ekspresi ketakutan yang kuat. Meskipun rumor keluarga kekaisaran telah menyebar ke seluruh 10.000 benua selama ini, metode yang sangat kejam yang mereka ungkapkan juga menakuti hati banyak kekuatan. Selain itu, bahkan jika keluarga kekaisaran jahat besar akan menurun,
Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh kekuatan biasa. Mengapa King Ye membawa Qin Yichen ke sini? Tanda seru. Tanda seru. Dalam benak kedua penatua, itu juga penuh dengan keraguan. 4 raksasa. Kekuatan ini tidak lagi lemah. Selama Anda tidak menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas, hanya sedikit orang yang berani menghentikannya. Namun, kekuatan ini sama sekali tidak memadai saat menghadapi keberadaan keluarga kerajaan agung. Tanda seru. Tanda seru. Apakah King King mencoba memprovokasi keluarga kekaisaran-kekaisaran, yang terlalu melebih-lebihkan kemampuan seseorang? Dan, saya khawatir leluhur tua dan patriark klan Azure Sable tidak menyadarinya. Jika mereka dipahami, mereka tidak akan pernah membiarkan King Yu saat ini memasuki wilayah keluarga kerajaan jahat besar. Patriark muda, apa yang terjadi? Ketika kenyamanan sebelumnya dikenal sebagai kota kekaisaran-kekaisaran, kedua sesepuh mau tidak mau bertanya kepada King Ye. Apa yang sedang terjadi? Alis King Ye sedikit mengernyit, matanya memandang ke arah Qin Yichen, dan suaranya tenang. Kakak Qin, apakah kamu lupa? Kami berjanji pada teman itu untuk datang dan menyelamatkan 5 leluhur tua. Selamatkan mereka. Tanda seru. Mendengar ini, wajah Qin Yichen tampak sedikit nakal, dan wajahnya menjadi sedikit bengkok. 4 raksasa di belakang mereka sama jeleknya. Bahkan kedua tetua, saat ini, sangat ingin menuangkan air dingin ke wajahnya, agar Ao King terjaga. Tuan, saya tidak bisa bertindak dengannya lagi. Keluarga kerajaan jahat besar, sama sekali tidak memprovokasi. Dan Mo Yue juga berkata langsung ke transmisi suara Qin Yichen. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa alasan mengapa King Ye membawa mereka sepenuhnya adalah karena Qin Yichen.